sadari ada maksud Tuhan memberikan visi yang besar itu kepada saudara. Amin, saudaraku. Tapi kita juga mau belajar sedikit mengenai Yusuf ini dengan mimpinya yang besar. Kita tahu pada waktu setelah Yusuf menerima mimpi yang besar itu, maka tidak langsung jadi besoknya dia menerimanya. Ada jangka waktunya, ada prosesnya. Demikian juga kita. Malam ini kita nyalakan kembali. Tapi kalau minggu depan gak langsung digenapi, dan kami pun pulang pada hari Sabtu, jangan lagi redup. Sama seperti kisah Yusuf punya happy ending, saudara pun punya happy ending. Saudara adalah pemenang karena lebih dari orang-orang yang lain. Kalau Yusuf ditolong Tuhan, padahal itu adalah perjanjian lama di mana Roh Kudus tidak dicurahkan kepada semua orang, apalagi kita di zaman perjanjian baru ini. Saudaraku, Yusuf mengalami banyak proses, banyak bentukan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan takut dibentuk oleh Tuhan. Demi mencapai visi yang besar itu, karakter kita harus sebanding. Itu sebabnya diizinkan Tuhan kita mengalami bentukan. Bayangkan kalau anak kecil menerima warisan 1 miliar dan diberikan begitu saja tanpa ada perwaliannya. Maka uang 1 miliar tersebut kepada anak kecil itu tidak akan membawa kebaikan. Karena dia tidak cukup dewasa untuk memakainya. Dia tidak mengerti pun itu. Hari ini dia beli lollipop, besok es krim, besok makan Indomie, apa dia mau beli, dia beli. Lalu orang akan menipu dia, bahkan mau mencelakai dia demi merampas uangnya itu. Tapi kalau uang sebesar itu diberikan kepada seorang yang sudah dewasa, yang sudah lama bekerja, maka itu uang sangat banyak manfaatnya. Dia tahu bagaimana menginvestasikannya, dia tahu bagaimana untuk menolong pekerjaan Tuhan, dia tahu bagaimana untuk mempersiapkan bagi generasi berikutnya, dan seterusnya. Demikian saudara dan saya, Tuhan berikan visi yang besar, lalu terjadi banyak proses, ada jangka waktu sampai itu digenapi. Jalani dengan sukacita, karena itu semua berguna untuk membentuk kita, sehingga kita cukup dewasa, tidak justru hancur oleh keberhasilan kita pada waktu kita sampai pada visi yang besar itu. Sama seperti Yusuf, ada beberapa ujian yang dihadapinya, barulah dia akhirnya sampai pada kegenapan visinya. Sebenarnya tidak cukup 1 malam untuk menceritakannya, tapi saya coba singkatkan, saudaraku. Ujian yang pertama yang dialami Yusuf adalah, kita sebut saja ujian pengkhianatan. Suatu hari Yusuf disuruh ayahnya untuk melihat abang-abangnya di Sikem. Lalu dia patuh. Tapi sampai dia di Sikem, gak ada lagi mereka di sana. Sebenarnya Yusuf bisa pulang. Saking patuhnya. Saudara tahu ada ayat dalam firman, kalau orang memaksa untuk berjalan 1 mil, berjalan dengan dia 2 mil. Kira-kira begitulah Yusuf. Dia dapat info bahwasanya abangnya ada di Dotan. Demi patuh kepada ayahnya, dia pergi ke Dotan. Apakah imbalan atas kepatuhannya? Apakah dia diberkati? Tidak. Justru dari jauh abang-abangnya bermufakat membunuh dia. Dimulai dengan membuka jubah kebesaran dari bapaknya, lemparkan dia ke dalam sumur. Saya percaya semua kita tahu masuk ke sumur itu gak bahagia, walaupun itu sumur yang kering. Apalagi kalau abang-abangnya itu melakukannya dengan amarah, ya, dengan dendam, dengan rasa iri yang dahsyat. Saudara bisa bayangkan betapa anak muda ini bingungnya, campakkan ke dalam sumur, berteriak-teriak, menangis, minta tolong dikeluarkan. Tidak tahu kenapa abang-abangnya begitu membenci dia, membunuh dia. Apakah akan dilempari dia dengan batu? Apakah dibiarkan tersiksa, mati kelaparan? Apa akan terjadi dengan hidupnya? Itulah dia alami Yusuf. Lalu tiba-tiba diangkat dia, ditarik dari sumur, dipikirnya sudah siaplah ini bulinya. Tidak, dijual jadi budak. Dari seorang anak manja yang begitu dikasihi ayahnya, dalam sekejap mata berubah jadi seorang budak oleh kebencian saudara-saudaranya. Tapi Yusuf tidak menyimpan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, semua kita pernah disakiti dalam hidup ini, dan semua kita pun pernah menyakiti orang, karena kita tidak sempurna. Bahkan di dalam gereja, dalam tubuh Kristus sekalipun akan ada gesekan-gesekan. Beberapa dilakukan dengan tidak sengaja, sayangnya beberapa dilakukan dengan sengaja.
Kalau hal itu jadi pada saudara, pilihlah untuk mengampuni. Kurang kuat amin ya. Pilihlah untuk lulus ujian pengkhianatan. Karena kalau kita menyimpan kebencian dan dendam, itu hanya menyakiti diri kita sendiri. Kalau kita berkata, aku akan mengampuni dia, kalau dia minta maaf lebih dahulu, mungkin sampai Yesus datang, dia tak akan minta maaf. Kenapa? Karena dia merasa dirinya yang benar. Kalau saudara tersiksa, saudara tidak sampai pada panggilan Tuhan. Jangan demikian. Dalam Kejadian 39 ayat 2, ketika Yesus sudah dijual kepada pedagang saudagar Ismail, lalu mereka menjualnya lagi ke Mesir, sampai lagi landing di rumah Potifar, Alkitab menuliskan Allah menyertai dia, sehingga dia berhasil dalam apa yang dikerjakannya. Saya yakin kalau Yusuf menyimpan dendam, Tuhan tidak menyertai dia. Karena Tuhan tidak pernah memaksa siapapun. Karena dia melepaskan pengampunan, maka Tuhan dapat menyertai dia, dan dia dapat berhasil dalam pekerjaan. Apa banyak sini mau mengampuni orang-orang yang menjahatinya? Semua angkat tangan yang katakan saya. Kalaupun saudara katakan sangat berat, Tuhan mengerti. Amin saudaraku. Roh Kudus yang akan menolong saudara. Saudara merasa tidak mampu, akukan dulu dengan iman. Roh Kudus akan memimpin dan memampukan saudara. Jangan keraskan hati. Jangan biarkan akar pahit tumbuh saudaraku. Dalam buku Ibrani 12 ayat 15 katakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kalau seorang tidak mau mengampuni, dapat tumbuh akar yang pahit. Kenapa? Karena ketika dia disakiti, dia terus merasa tersakiti. Biasanya orang yang tersakiti akan menyakiti orang lain lagi. Kenapa? Ada akar pahit di dalam. Biarlah saudara manis hati saudara. Menang atas ujian pengkhianatan. Haleluya. Malam hari ini izinkan kasih Tuhan mengalir deras untuk mengalahkan semua sakit hati saudara, kekecewaan saudara, segala luka hati saudara. Dia tabir dari Gilead. Dia tidak hanya menyembuhkan luka badani, dia juga menyembuhkan luka hati saudara. Bawa pada Tuhan, izinkan dia pulihkan saudara.